Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang senantiasa melimpahkan inayah rahmatnya kepada kita semua. Ya Allah, limpahkanlah sholawat, salam, keselamatan dan barokah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat. Yang saya hormati kepada Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Gresik dan jajarannya, yang saya banggakan Pimpinan Cabang Aisyah se-Kabupaten Gresik dan jajarannya beserta anggota, dan saya cintai Pimpinan Ranting se-Kabupaten Gresik dan jajarannya beserta anggota, serta masyarakat pemirsa dan pendengar yang berbahagia. Tak lupa ucapan terima kasih kepada Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Gresik, Majelis Tabligh dan Ketarjihan atas program yang luar biasa dalam berdakwah di Aisyah, amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah melalui dakwah virtual. Perkenankan kami menyampaikan materi keutamaan Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Para permisa dan pendengar yang saya cintai dan berbahagia, bulan Ramadan merupakan momen berharga bagi umat muslim setiap tahun. Sebagai bulan yang penuh rahmat, sangat dianjurkan untuk menyempurnakan ibadah Ramadan dengan melakukan amalan-amalan selama berpuasa. Yang pertama, mengerjakan Qiyamul Lail atau sholat malam. Ini termasuk Qiyamu Ramadan atau sholat taraweh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sholat Qiyamul Lail di bulan Ramadan kepada mereka para sahabat tanpa perintah wajib. Beliau bersabda, barang siapa mengerjakan sholat Qiyamul Ramadan karena iman dan perhitungan, niscaya diampuni dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pada bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh, terutama pada 10 malam terakhir untuk mencari malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk itikaf, berdiam diri di masjid untuk beribadah dengan sungguh-sungguh dan maksimal, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Beliau bersabda, carilah oleh kalian Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Hadis muttafaq alaih. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bersungguh-sungguhlah di bulan Ramadan, tidak seperti di bulan lainnya.
dan khususnya pada 10 malam terakhir tidak sama kesungguhannya dengan malam-malam yang lain. Hadis riwayat Muslim. Dengan beribadah itikaf selama 10 hari terakhir, kita diharapkan terbiasa melakukan ketaatan dan ibadah setiap waktu pada bulan-bulan lainnya, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Inilah perbuatan takwa. Para pemirsa dan pendengar yang saya hormati, saya mengutip dari buku panduan ibadah yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Aisyah Majelis Pembinaan Kader 1445 Hijriah 2024 Masehi, bahwa Qiyamul Lail adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah sholat Isya. Adapun waktunya bisa dilakukan sebelum tidur atau setelah tidur. Pada sepertiga, seperdua malam, Qiyamul Lail disebut juga sholat tahajud bila dilakukan setelah tidur. Pelaksanaan Qiyamul Lail dilaksanakan secara munfarid. Untuk kepentingan edukasi dalam Baitul Arqam Aisyah, Qiyamul Lail dapat dilakukan secara berjamaah. Pentingnya Qiyamul Lail dirujuk oleh ayat-ayat Al-Quran, sedangkan perintah Qiyamul Lail diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebelum perintah sholat fardu atau wajib. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan Qiyamul Lail terdapat pada Quran surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 8. Hai orang-orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sembahyang di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperdua atau kurangilah dari seperdua itu sedikit atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang atau yang banyak. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Dan menunaikan Qiyamul Lail juga terdapat perintah Allah pada Quran surat Al-Isra ayat 79 dan 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrajan sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Sebelum Qiyamul Lail juga kita bisa menunaikan sholat iftitah 2 rakaat yang ringan. Pada rakaat pertama membaca doa iftitah, bacaan cukup pendek dan Al-Fatihah. Pada rakaat kedua cukup membaca Al-Fatihah.
Salat tahajud dilakukan dengan cara 4 rakaat salam dan diakhiri salat witir 3 rakaat. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan Aisyah radhiyallahu anha, atau 2 2 2 2 3 rakaat, atau 2 2 2 2 2 dan 1 rakaat. Ibu-ibu pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan diikat. Ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bulan yang penuh berkah telah datang kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian berpuasa. Padanya ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa dihalangi dari kebaikannya, maka ia benar-benar telah dihalangi. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Kemudian ada seorang malaikat menyeru yang memanggil, wahai pencari kebaikan, bergembiralah, dan wahai pencari kejahatan, berhentilah. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan peluang dan kesempatan untuk beribadah dengan seluas-luasnya tanpa dihalangi dan diganggu oleh syaitan, karena pada bulan ini syaitan telah diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian bulan Ramadan dibuka peluang bagi kita untuk masuk surga dan ditutup peluang untuk neraka. Peluang berbuat maksiat pada bulan Ramadan ditutup dengan ibadah puasa, karena puasa itu adalah perisai dari menahan maksiat, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa itu perisai mencegah maksiat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i. Oleh karena itu umat Islam di seluruh dunia bersemangat dan termotivasi untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Umat Islam sangat antusias dalam berpuasa, sholat taraweh atau qiyamul lail dan witir secara berjamaah, dan tadarus Al-Quran. Bahkan di masjid-masjid dan di surau-surau, di musola-musola menjadi ramai, membeludak dengan para jemaah di berbagai belahan dunia. Fenomena seperti ini hanya terlihat di bulan Ramadan. Maka sudah sepatutnya kita umat Islam antusias dan bersemangat untuk beristiqomah dalam beribadah dan beramal soleh di setiap waktu di bulan lain, sebagaimana ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Karena ibadah itu tidak hanya diperintahkan pada bulan Ramadan saja, namun juga pada bulan-bulan lainnya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian kajian Ramadan kali ini. Semoga dengan berbagi ilmu ini kita semua dapat menambah ilmu dan wawasan tentang keutamaan qiyamul lail di bulan Ramadan, dan semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nasru minallah wa fatkum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.